代の火影たちが Jutsu Edo Tensei adalah salah satu teknik utama dalam dunia anime dan manga Naruto yang memiliki dampak besar pada cerita dan karakter-karakter yang terlibat. Jutsu ini merupakan ciptaan yang sangat kuat, diciptakan oleh seorang ninja legendaris bernama Tobirama Senju yang juga dikenal sebagai Hokage kedua dari Konoha. Edo Tensei adalah jenis jutsu terlarang yang memungkinkan penggunanya untuk menghidupkan kembali orang mati dan mengawal mereka kembali ke dunia kehidupan dengan kekuatan penuh. Awal mula penciptaan Jutsu Edo Tensei dapat ditelusuri hingga zaman Perang Dunia Shinobi pertama ketika Tobirama menciptakannya sebagai bagian dari usaha untuk mengamankan masa depan desa dan melindungi rahasia-rahasia Konoha. Pada saat itu, Tobirama melihat potensi besar dalam jutsu tersebut, terutama sebagai alat untuk menghidupkan kembali prajurit yang kuat dan memanfaatkannya dalam pertempuran melawan musuh-musuh desa. Dan mari kita bahas jutsu terlarang Edo Tensei yang ada dalam serial Naruto. Proses pembuatan jutsu ini melibatkan penelitian mendalam tentang kedokteran ninja, ilmu roh, dan kekuatan cakra. Tobirama merumuskan metode yang kompleks untuk menghubungkan dunia roh dengan dunia fisik melalui teknik segel yang rumit. Teknik segel ini memungkinkan pengguna jutsu untuk mengendalikan roh orang mati yang dihidupkan kembali, membatasi mereka dalam wujud tanpa kesadaran penuh, dan memastikan bahwa mereka tunduk pada perintah sang pemanggil. Namun, ada biaya besar yang harus dibayar untuk menggunakan jutsu Edo Tensei. Untuk menghidupkan kembali seseorang, pengguna jutsu harus mengorbankan nyawa mereka sendiri sebagai tanda perjanjian dengan roh-roh yang dihidupkan kembali. Ini adalah bentuk pembatasan alami untuk mencegah jutsu ini digunakan sembarangan karena pengorbanan nyawa yang diperlukan sangatlah besar. Pada akhirnya, Tobirama menyadari potensi bahaya yang terkait dengan jutsu ini. Ia merasa khawatir bahwa jutsu ini dapat disalahgunakan oleh musuh-musuh desa atau digunakan untuk mengganggu keseimbangan alam roh dan dunia manusia. Sebagai hasil dari keprihatinannya, Tobirama menyatakan Jutsu Edo Tensei sebagai teknik terlarang dan dia mencatat segala pengetahuannya tentang jutsu ini dalam sebuah batu nisan di kuil Hokage. Namun, warisan jahat Jutsu Edo Tensei berlanjut. Beberapa karakter antagonis seperti Orochimaru dan Kabuto Yakushi berhasil mempelajari rahasia teknik ini dan menggunakan jutsu ini untuk tujuan mereka sendiri. Penggunaan jutsu ini menjadi salah satu elemen kunci dalam berbagai konflik besar dalam cerita Naruto, terutama selama Perang Dunia Shinobi keempat. Selain dampak etis dan psikologis yang dihasilkan dari Jutsu Edo Tensei, teknik ini juga memiliki implikasi yang mendalam dalam hal dinamika antara karakter-karakter utama dalam cerita. Misalnya, penghidupan kembali para ninja yang telah meninggal membawa konflik emosional bagi teman-teman dan rekan-rekan mereka yang masih hidup. Ketika karakter-karakter yang pernah dekat dengan mereka dipanggil kembali melalui jutsu ini, konfrontasi emosional antara melawan teman yang sudah mati dan perasaan ingin melindungi mereka menjadi perjuangan internal yang sangat nyata. Salah satu contoh yang mencolok adalah ketika Hashirama Senju dan Tobirama Senju yang merupakan saudara dan mentor bagi beberapa karakter berpengaruh dihidupkan kembali oleh Orochimaru saat Konoha diserang oleh aliansi ninja Orochimaru. Ini berdampak kepada karakter Hokage ketiga Hiruzen Sarutobi. Karena Hokage kedua adalah guru bagi Hiruzen, kehadirannya membuat dampak emosional bagi Hiruzen dan reaksi tak terduga dari para shinobi Konoha yang lainnya, sehingga harus menyebabkan Hiruzen gugur dalam pertempuran. Selain itu, jutsu ini juga membawa aspek pembelajaran tentang batas-batas dalam penggunaan kekuatan dan ambisi seseorang. Orochimaru contohnya adalah seorang karakter yang terobsesi dengan keabadian dan akhirnya mengejar Jutsu Edo Tensei sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuannya. Namun, penggunaan jutsu ini menggambarkan bahwa bahkan dengan kekuatan yang tak terbatas, ia masih tidak dapat mengatasi esensi kematian dan kerugian yang telah dialami. Pada akhirnya, jutsu ini juga menciptakan pertanyaan tentang pengorbanan dan nilai sejati dari kehidupan. Kehidupan dan kematian adalah tema yang mengemuka dalam cerita Naruto, dan Jutsu Edo Tensei menyoroti konsekuensi dari penggunaan aliran kehidupan dan mengubah alur takdir alami.
Teknik ini mendorong karakter-karakter untuk merenungkan makna eksistensi dan tugas mereka dalam dunia shinobi. Secara keseluruhan, awal mula Jutsu Edo Tensei dalam serial Naruto adalah hasil dari penelitian dan penciptaan oleh Tobirama Senju, Hokage kedua dari Konoha. Pada zaman Perang Dunia Shinobi pertama, tujuannya adalah untuk menciptakan teknik yang memungkinkan penghidupan kembali prajurit kuat yang telah meninggal sebagai alat pertahanan dan keamanan desa. Namun, teknik ini memiliki konsekuensi besar yang melibatkan pengorbanan nyawa, penggunaan jutsu, serta dampak emosional yang mendalam. Jutsu Edo Tensei membawa dampak yang kompleks pada cerita dan karakter-karakter dalam Naruto. Ini menghadirkan konflik emosional bagi karakter-karakter yang melihat teman-teman atau rekan-rekan mereka yang sudah mati dihidupkan kembali. Teknik ini juga menjadi simbol dari ambisi yang tak terbatas dan perjuangan melawan kematian, sambil menekankan pentingnya menerima kenyataan dan batasan alam. Dalam serial Naruto, Jutsu Edo Tensei menjadi lambang kompleksitas alam manusia dan kekuatan yang tak terduga dari hubungan antara kehidupan dan kematian. Dengan menjelajahi implikasi moral, emosional, dan filosofis dari jutsu ini, serial ini mengajak para penontonnya untuk merenungkan makna eksistensi, arti pengorbanan, dan perjalanan menuju penerimaan diri dan alam roh. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton video di channel ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di pembahasan video selanjutnya.